Woi, pinjem duit dong. Hah? Pinjem duit. Lu anaknya siapa? Jem duit baik. Nggak boleh. Buset, pohon kecil nggak tumbuh aja disemprotin mulu. Emang apa? Ya nggak tumbuh lah. Ada duit nggak? Pinjem dong. Pinjem. Gak pernah main ke rumah gua, gak pernah negor gua di jalan. Ujuk-ujuk minjem duit, hari kedua dia datang lagi ngatain bonsai gua jelek, padahal bonsai gua bagus, rimbun, ijo, walaupun kecil juga indah, gua sayang-sayang. Gak dikasih kasihanan, bininya mau brojolin anaknya yang pertama. Jahat dah gua jahat, tapi abisnya bagaimana ya? Ya, gimana ya cara minjem duit sama Bang Bari? Ditolak mulu. 2 kali gagal. Aduh. Kira-kira apa yang akan terjadi pada hubungan antara Bari dan Bori? Bari tentu nampaknya sangat keberatan untuk memberi pinjaman uang kepada Bori. Alasannya sangat jelas sekali karena Bari menganggap Bori tidak pernah berkomunikasi apapun dengan Bari. Tahu-tahu datang-datang mau minjam uang. Kemungkinan besar Bari tidak akan meminjamkan uang. Karena jelas sekali, nampak sekali dari apa yang disampaikan oleh Bari, Bori tidak pernah menyapa, tidak pernah berkomunikasi selama ini. Sehingga ketika tiba-tiba datang mau minjem uang, itu tentu tidak mudah bagi Bari untuk percaya kepada Bori. Wong nggak pernah ketemu, nggak pernah komunikasi, tiba-tiba minta uang ataupun minjem uang. Tentu tidak ada hubungan di sana, tidak ada trust di sana. Tapi dalam cerita itu juga kelihatan sekali Bari juga merasa tidak nyaman, tidak enak. Apalagi melihat Bori ini sedang dalam situasi yang sangat membutuhkan bantuan. Maka tadi sempat muncul, Bari menganggap kok dirinya bisa setega itu, tidak meminjamkan uang. Dan dia menyesali hal itu, ataupun dia memikirkan hal itu, kok dia sebegitunya sampai tidak mau membantu Bori. Ini menarik. Ketika misalnya Bari kemudian benar-benar membantu Bori meminjamkan uang, terlepas dari hubungan yang selama ini tidak terbangun dengan bagus, itu sebenarnya akan menjadi investasi bagi Bari kepada Bori. Investasi apa? Investasi hubungan yang ke depan tentu akan sangat bermanfaat bagi Bari dalam berhubungan dengan Bori. Memang saat ini Bori mungkin belum menunjukkan tentang bagaimana dia berkomunikasi dengan baik dengan Bari. Tetapi dengan sikap yang tidak mempersoalkan bagaimana Bori memperlakukan Bari, ini menjadi kelebihan yang dimiliki oleh Bari. Sehingga ke depan Bari sudah memiliki yang namanya investasi hubungan. Jika suatu ketika namanya perjalanan hidup manusia tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana, Bari memiliki investasi sosial, investasi hubungan yang sangat baik. Jadi di cerita ini tentang bagaimana sebenarnya pentingnya sebuah hubungan. Tony Robbins mengatakan bahwa rapport ataupun hubungan itu sebuah kekuatan. Dan dalam berhubungan dengan siapapun, kita memerlukan yang namanya bagaimana membangun hubungan. Bahkan dengan apapun yang kita inginkan, kita perlu membangun yang namanya hubungan. Seperti apa hubungan itu misalnya? Jika kita menginginkan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, misalnya kita menginginkan untuk bisa memiliki mobil, maka kita juga harus membangun hubungan dengan yang namanya mobil. Caranya seperti apa? Bisa dengan tetap update dengan informasi tentang mobil yang kita idam-idamkan, atau tetap mencari informasi tentang harga, tentang spesifikasi, kelebihan, kekurangan tentang mobil yang kita dambakan. Jadi hubungan yang kita bangun itulah kemudian memungkinkan kita untuk mendapatkan segala informasi yang kita inginkan, sehingga ketika kita siap untuk membeli mobil itu, maka kita bisa mendapatkannya dengan sangat meyakinkan. Demikian juga dengan hubungan kita dengan manusia, sangat penting. Karena bagaimanapun membangun hubungan ini menjadi kebutuhan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai mungkin bangun tidur sampai nanti malam ketika kita mau tidur kembali. Kita banyak melakukan interaksi dengan manusia, dengan orang-orang di sekitar kita, dengan siapapun yang kita temui dalam kehidupan kita di pekerjaan, dalam kehidupan kita di masyarakat. Dan membangun hubungan adalah kata kunci yang sangat penting, sebuah keterampilan yang sangat penting kita miliki. Banyak cara untuk bisa membangun hubungan baik dengan orang, dengan manusia, dengan
orang-orang di sekitar kita, dan ini tentu menjadi sebuah proses perjalanan hidup kita selama berhari-hari, bahkan mungkin bertahun-tahun, bahkan mungkin sepanjang hayat kita. Untuk bisa bangun hubungan baik dengan orang lain, yang pertama kali harus kita yakinkan adalah bagaimana kita mengenali diri kita sendiri. Karena bangun hubungan dengan orang lain itu sudah fasenya, sudah bagaimana kita mengenali orang itu, bagaimana kita mau menerima orang itu, bagaimana kita memahami orang itu, sehingga kita bisa membuat orang itu nyaman, membuat orang itu bisa percaya kepada kita. Segala macam penolakan terhadap apa yang kita sampaikan, apa yang kita inginkan, ataupun ajakan-ajakan kita kepada orang lain adalah sebuah penanda bahwa yang terjadi sebenarnya adalah hubungan kita dengan orang yang kita jangkau itu belum kuat, belum bagus. Jadi membangun hubungan adalah soal bagaimana membangun trust, membangun kenyamanan orang-orang yang ada di sekitar kita dengan keberadaan kita. Dan itu menjadi kebutuhan kita dalam menjalani hari-hari kita di dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial kita di masyarakat. Sangat menantang, tidak mudah tentang membangun hubungan ini, karena berkaitan dengan bagaimana kita mengenali diri kita sendiri, mengenali ego kita sendiri, mengenali apa yang kita sukai, apa yang kita sukai, mengenali value kita sendiri, sebelum kemudian setelah kita selesai dengan diri kita sendiri, maka kita akan berpindah mengenali orang lain, memahami value orang lain, mendengarkan orang lain, dan juga segala hal yang mungkin kita sangat sama sekali tidak setuju dengan yang orang lain pikirkan, dengan yang orang lain harapkan. Selamat mencoba, selamat mencari, selamat mempelajari, dan selamat mendalami tentang bagaimana pentingnya punya kemampuan membangun hubungan dengan siapapun dan dengan apapun. Apalagi membangun hubungan dengan Tuhan, Sang Penguasa alam. Sangat-sangat penting. Jika kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, impian kita, cita-cita kita, maka hubungan baik harus kita jaga, harus kita kembangkan, harus kita kuatkan dengan apa yang ingin kita wujudkan dan membawa manfaat buat kita dan orang-orang di sekitar kita. Selamat mencoba dan sukses selalu buat Anda semuanya.